Guys, di video kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang pengalaman gue pakai Infinix GT20 Pro ini guys. Kurang lebih handphone ini udah kita pakai selama 1 tahun. Dan di handphone digilir ya, kadang gue yang pakai, kadang teman-teman Pricebook yang pakai gitu. Dan gue bakal cerita ke kalian keluhan gue selama pakai handphone ini. Plus biar lebih adil juga, gue juga bakal cerita soal kelebihan yang dimiliki sama handphone ini bro. Kekurangan pertama yang paling berasa banget dari Infinix GT20 Pro ini guys adalah baterai 5000 mAh-nya yang makin kesini tuh makin boros banget. Ya terlepas kalau pas dipakai buat ngegame selalu di performance mode gitu ya, tapi itu tetap nggak wajar banget menurut gue guys. Power saving mode di X-Boost-nya tuh menurut gue juga bukan solusi sih, karena bikin performance-nya tuh turun cukup banyak banget, bahkan kalau kita set di equilibrium mode-nya guys. Contohnya deh, sekarang nih kalau misalnya gue pakai di Mobile Legends, dari baterainya full sampai mati total guys, baterainya itu cuma bertahan 3,5 jam aja. Ini dengan grafis rata kanan ya, kecerahan 75%, pakai WiFi pula dengan suhu ruangan di angka 26 sampai 27 derajat Celcius. Dan gue pakai ini performance mode bro. Parahnya lagi nih ya, kalau misalkan dipakai buat main Genshin Impact dan lagi nge-push misinya guys, baterainya ini bisa bertahan cuman sekitar 2 jam 50 menit doang dari baterai full sampai habis di settingan highest 60 fps bro. Nah buat lo semua nih yang udah pakai Infinix GT20 Pro ini guys, mungkin lo bisa sharing-sharing pengalaman kalian nih soal baterainya. Apakah cuman gue yang ngalamin atau lo semua juga ngalamin nih bro? Ditambah lagi nih ya, kalau main Genshin Impact, suhunya tuh anget banget guys. Nah hal ini juga sempat gue bahas ya pas review handphone ini guys di tahun yang lalu. Dimana kalau pas main Genshin Impact, itu emang agak anget banget. Tapi kalau yang sekarang itu entah kenapa jadi lebih anget nih bro. Terus kekurangan lainnya ada di bagian jack audio. Buat kalian nih yang suka main pakai earphone, pasti akan ngerasa part ini jadi kekurangan. Yang mana nih nggak ada port jack audio 3,5 mili di Infinix GT20 Pro ini guys. Jadi mau nggak mau ya kita harus pakai adapter lagi. Nah ditambah nih ya, adapternya juga nggak ada di dalam paket penjualannya. Jadi kita harus beli secara terpisah bro. Ya memang sih agak repot. Satu hal lagi yang cukup disayangkan, Infinix GT20 Pro ini guys nggak punya lensa ultra wide. Jadi buat kalian ya yang hobi banget foto pemandangan ataupun butuh sudut pandang yang luas, mungkin bakal sedikit kecewa. Tapi balik lagi sih, kalau kalian bukan tipe pengguna yang butuh lensa ultra wide, ya handphone ini masih layak aja untuk kalian lirik. Selain itu bro, sayang banget nih handphone juga nggak punya slot micro SD. Jadi buat kalian nih yang punya data penting di micro SD lama, harus mindahin secara manual lewat PC ataupun cloud. Ya tapi kalau kalian memang nggak biasa pakai micro SD, nggak terlalu masalah banget bro. Tapi tetap ya, sayang banget sebenarnya. Dan kekurangan terakhir menurut gue pribadi nih ya, ada di bagian desainnya. Jadi walaupun desain di handphone menarik dan juga mewah, tapi desainnya tuh gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi mungkin gampang kotor nih guys, dan kita mau nggak mau harus pakai case tambahan. Untungnya, di dalam paket penjualan, kalian juga bisa mendapatkan case yang bagus kayak gini. Jadi bisa menutupi lah kekurangan dari Infinix GT20 Pro ini. Kurang lebih seperti itu guys curhatan gue tentang pengalaman pakai Infinix GT20 Pro ini selama kurang lebih setahun. Nah supaya adil, sebenarnya handphone ini juga punya banyak kelebihan yang bakal gue share ke kalian. Yang pertama, jujur deh, Infinix GT20 Pro ini guys nyaman banget buat main game. Chipset Dimensity 8200 yang dikombinasiin sama gaming display chip Pixelworld X5 Turbo-nya itu ngasih performa yang oke banget. Selama dipakai main game Mobile Legends dan juga Genshin Impact selama setahun belakangan ini guys, handphone ini tuh nggak pernah ngasih tanda-tanda menyerah sama sekali. Kayak misalkan frame drop ataupun grafisnya patah-patah, masih aman banget. Intinya sih benar-benar smooth ya guys, apalagi dibantu dengan fitur X-Boost nih yang udah ada di Infinix GT20 Pro ini. Ya memang terlepas dari yang gue cerita di awal bahwa baterainya ini boros, tapi tetap aja guys, handphone ini punya performance yang oke banget. Ya terlepas dari cerita boros baterai yang tadi sih guys, gue tetap menyarankan untuk selalu menggunakan performance mode-nya. Karena bedanya tuh cukup berasa banget kalau kita main di performance mode atau tanpa performance mode. Nah, pengalaman gaming yang baik tentu nggak lepas juga dari kualitas layarnya. Infinix GT20 Pro ini guys ngebawa layar 6,78 inci dengan panel AMOLED. Sama udah punya refresh rate di angka 144Hz dengan touch sampling rate di angka 360Hz. Nah, dengan ukuran layar yang ideal dan juga refresh rate yang tinggi, gue rasa nih main game jadi nyaman banget memang di handphone ini. Karena beda banget guys, main di layar 60, 120 sama main di 144Hz itu beda banget. Karena gue juga kadang main di luar ruangan nih main gamenya dan masih tetap nyaman.
Layarnya masih kelihatan jelas banget ya, dan juga cerah maksimal nih, yang bisa nyampe 1300 nits. Lanjut, kelebihan lain guys ada di bagian desain menurut gua. Yang sebenarnya sih ini subjektif banget ya. Karena nih nggak ada indikator pasti untuk bilang desainnya tuh menjadi sebuah kelebihan. Tapi menurut gue nih, karena Infinix GT20 Pro ini adalah handphone gaming, terus punya desain 3D mecha design, itu bikin mata gue tetap menarik banget gitu. Ditambah lagi ada mecha loop lighting nih yang punya pola berbentuk huruf C, dimana tuh makin kerasa kesan mewah, mahal, dan gaming banget. Nah, seperti yang gue bilang ya, kalau gue sering banget pakai Infinix GT20 Pro ini buat main game. Ada salah satu fitur yang menurut gue sih berguna banget bagi gamers, yaitu bypass charging. Yang mana memungkinkan handphone ini tetap ngejaga suhunya supaya nggak naik terlalu tinggi saat kita pakai main game terus sambil dicas. Ya, gue pun nggak mungkirin ya, kalau gue juga kadang sering kok main game sambil dicas gitu. Dan sebenarnya sih memang tidak gue sarankan ya guys untuk main game sambil dicas. Cuman kenyataannya kadang suka berasa tanggung ya nggak sih? Selama 2 bulan kemarin guys, gue juga kadang suka moto-moto pakai handphone ini. Dan buat gue pribadi, untuk kamera di handphone gaming, ini tuh termasuk yang lumayan bagus. Punya 3 kamera belakang doski dengan konfigurasi 108 MP sebagai kamera utama yang udah support OIS. Sama punya 2 kamera bonus nih yang punya resolusi 2 MP untuk makro dan juga 2 MP untuk depth kamera. Sementara buat kamera depannya guys, doski ini punya resolusi 32 MP. Nah, selama gue pakai buat foto di siang dan juga malam hari, gue bersyukur banget kalau hasilnya tuh masih enak dilihat bro. Intinya masih pantas lah buat langsung diupload ke sosial media kita. Selain itu bro, Doi juga udah mendukung perekaman 4K 60 fps. Tapi gue jarang sih memang pakai mode ini guys. Menurut gue sih menarik ya bro. Dan untuk kelebihan selanjutnya, entah kenapa di Infinix GT20 Pro kali ini guys, gue ngerasa tuh XOS 4GT-nya tuh lebih bersih dari bloatware dan juga iklan. Jadi kita nggak keganggu tuh sama iklan selama penggunaan handphone ini. Buat gue pribadi, UI UX-nya sih cukup nyaman ya guys selama 2 bulan ini. Kemudian buat fitur-fitur lain, handphone ini juga tergolong lengkap banget. Yang mana ada IR blaster, gyroscope hardware, ada NFC juga, dan punya sertifikasi IP54 sama fingerprint di dalam layar juga nih. Nah, kalau kita ngomongin soal harga, jelas berkat hadirnya Infinix GT30 Pro yang kemarin, harga GT20 Pro kali ini pasti bakal turun. Pas gue cek nih ya, di online harganya tuh sampai sekitar 3,8 jutaan untuk RAM 12 GB-nya. Lumayan banget nih bro, harga segitu udah dapat RAM 12 GB. Karena di Infinix GT30 Pro, varian yang RAM 12 GB itu masih di angka 4,5 jutaan. Terakhir, Infinix GT20 Pro kali ini guys, resmi dapat updatean Android 15 sekitar bulan April kemarin. Ukurannya sih memang gede ya, hampir 7 GB. Tapi ya, worth it banget nggak sih guys? Karena pasti banyak bawa fitur baru nih. Kenyataannya setelah gue update, performance-nya tuh memang naik drastis. Bahkan skor Antutunya itu tembus sampai 1 jutaan. Di sini gue juga pakai fitur X-Boost ya buat main game supaya lebih optimal nih. Kemudian ada fitur voice changer nih buat seru-seruan, sampai pengaturan grafis HDR dan juga stabilisasi jaringan. Tampilan UI-nya juga makin fresh banget ya. Icon control panel tuh lebih clean dan navigasi jadi lebih nyaman nih. Nah, dengan adanya updatean ini guys, kayak ngebuktiin kalau Infinix tuh beneran serius nggak sih soal softwarenya. So, buat kalian yang pakai GT20 Pro dan juga belum update, better kalian langsung update aja sekarang guys. Karena menurut gue updatean ini wajib banget kalian cobain guys. Karena bener-bener ngerubah pengalaman make jadi lebih smart dan juga responsif bro. Kurang lebih seperti itu guys pengalaman gue selama pakai Infinix GT20 Pro ini selama kurun waktu 1 tahun. Apakah kalian setuju atau enggak? Monggo langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya pendapat lain, keluh kesah dan kelebihan dari handphone ini. Kalau kalian udah pakai silahkan langsung feel free, tulis di kolom komentar, kita diskusi guys. Buat lo yang pengen ngebeli handphone ini seperti biasa, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.